Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah pengantar rekayasa dan desain, Bapak Al-Bahri, SST, MT. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu rancangan desain produk Smart Door Lock oleh kelompok 3. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Saya adalah Najmi Syafina Zaskia selaku moderator, lalu ditemani oleh rekan-rekan saya, Saruna, Muhammad Alifah Fadri, Al-Habib Fadlur Rahman, Jilan Ifti Nadia Iskandar, Ulia Adaila, dan Rizky. Problem definition. Pada kesempatan kali ini, kami akan merancang bangun produk desain Smart Door Lock. Seiring dengan berkembangnya tingkat kasus kriminalitas, Smart Door Lock hadir untuk menyediakan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding kunci tradisional. Kebutuhan selanjutnya yaitu pemilik rumah memerlukan mekanisme keamanan tinggi seperti inskripsi digital dan autentikasi dua faktor sehingga sulit bagi orang yang tidak sah untuk membuka pintu. Hal ini diharapkan dengan tingkat keamanan yang tinggi, pembobolan pintu jarang terjadi. Lalu Smart Door Lock juga dirancang dengan estetika yang modern dan bisa terhubung dengan sistem pintar lainnya, sehingga dalam hal ini terciptanya smart home. Untuk desain specification-nya, yang pertama ada performance. Pada point demand, Smart Door Lock merupakan produk yang tidak lagi memerlukan kunci fisik. Lalu, poin selanjutnya yaitu Smart Door Lock diharapkan dapat dipakai pada jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu tidak rentan terhadap pembobolan. Lalu pada poin wish, Smart Door Lock yang dapat terhubung dengan perangkat lain di rumah seperti voice, ataupun sensor, ataupun produk-produk IoT yang lainnya. Lalu pemilik rumah diberi kemudahan untuk mengontrol sistem PIN atau melakukan konfigurasi PIN pada produk. Yang kedua ada geometri. Pada point demand, Smart Door Lock memiliki kenyamanan pada desain pegangan sehingga memudahkan pemilik rumah untuk memegang pegangan pintunya. Selanjutnya, pemilik rumah dimudahkan dalam menekan tombol keypad pada saat memasukkan PIN. Selanjutnya, LCD pada Smart Door Lock dapat dibaca dengan jelas. Apabila pintu terbuka ataupun pintu tertutup, terdapat notifikasi di LCD bahwa kondisi pintu terbuka ataupun tertutup. Lalu pada point wish, desain pintu kunci harus kompatibel dengan jenis pintu dan pengaturan kunci yang ada. Pada poin material, permintaannya yaitu material yang digunakan tahan terhadap segala kondisi lingkungan ataupun cuaca serta tidak mudah untuk mengalami berkaratan. Lalu desain dari produk Smart Door Lock dihadirkan secara elegan dan minimalis. Lalu Smart Door Lock menggunakan keypad sebagai alat untuk autentikasi sandi rumah. Pada point wish, Smart Door Lock dapat menggunakan baterai sebagai suku cadang energi pada saat tidak dialiri listrik. Ataupun Smart Door Lock bisa memakai baterai sebagai cadangan utama dalam pengoperasian. Lalu pada point time, di point demand, waktu pengerjaan desain harus kurang dari 7 hari. Lalu proses manufaktur Smart Door Lock diperlukan waktu kurang lebih 10 hari. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya, Ulia Adail. Pada poin 5 atau ada budget atau anggaran, pada poin demand yaitu ada biaya produksi harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dan proses produksi juga harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mengurangi biaya. Pada poin wish yaitu ada inovasi teknologi yang dapat memberikan nilai tambah tanpa melampaui batas anggaran. Kemudian yang keenam itu ada usability, yaitu kemudahan akan penggunaan Smart Door Lock ini. Yang pertama pada poin demand itu ada memiliki tampilan yang sederhana dan jelas, dan tombol dan menu harus mudah diakses dan mudah dipahami. Kemudian petunjuk penggunaan harus dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi. Dan pada poin wish itu dapat diintegrasikan dengan aplikasi seluler dan di Android dan iOS, dan menerima pembaruan perangkat lunak secara otomatis melalui Wi-Fi. Pada poin 7 itu ada sustainability, yaitu material yang digunakan itu ramah lingkungan, yaitu pada poin demand itu ada material yang digunakan tidak merusak lingkungan dan bisa diolah kembali, dan proses produksi
harus mengurangi dampak lingkungan. Kemudian itu ada point wish, yaitu di mana penggunaan teknologi itu hemat energi untuk mendukung kelestarian dan pengemasan produk yang tidak merusak lingkungan. Yang poin ke-8 itu ada performance monitoring, di mana memastikan bahwa produk itu dapat berfungsi dengan baik. Dan pada poin 5 itu ada produk dapat memantau dirinya sendiri untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik dan memastikan bahwa smart door lock itu harus dapat memberitahu jika ada kendala atau seseorang yang mencoba membobol pintu. Kemudian pada poin wish itu ada penggunaan data penggunaan smart door lock itu dapat digunakan untuk membuat smart door lock itu berfungsi dengan lebih baik, dan perangkat lunak dapat diperbarui secara otomatis untuk memperbaiki bug dan menambah fitur baru. Kemudian pada poin ke-9 itu ada durability. Pada poin demand itu menggunakan bahan yang tahan lama seperti logam dan plastik berkualitas tinggi dan dirancang dengan mekanisme yang kuat dan tahan lama. Dan pada poin wish itu dirancang dengan komponen yang dapat diganti seperti baterai atau kunci dan dapat diuji ketahanannya di segala kondisi. Kemudian pada poin ke-10, kemudahan bagi pengguna disabilitas. Pada poin demand itu memiliki tampilan dan kontrol yang mudah dipahami, bahkan bagi pengguna dengan penglihatan yang terbatas, dan memiliki fitur aksesibilitas yang memungkinkan pengguna disabilitas untuk menggunakannya. Dan dapat diuji oleh pengguna disabilitas. Pada poin wish, dapat memiliki fitur aksesibilitas tambahan yang dapat mempermudah pengguna disabilitas. Kemudian akan dilanjutkan. 2. Generate alternative concept. Slide. Alternatif konsep 1, fingerprint scan. Konsep dasar dengan mengadopsi prinsip kerja sensor pada handphone. Sensor jari ini akan men-scan sidik jari yang telah memasukkan untuk dapat membuka pintu. Keunggulan, dengan menggunakan sidik jari yang memiliki keunikan dan sulit dipalsukan, memberikan tingkat keamanan yang tinggi dan memberikan kenyamanan dan pengelolaan akses yang mudah. Potensi penerapan, cocok digunakan sebagai pintu ruang server dan ruangan dengan area keamanan yang tinggi. Dapat digunakan di rumah dan apartemen agar menjamin keamanan rumah, dan dapat juga digunakan pada kantor-kantor. Next. Alternatif konsep 2, teknologi NFC. Konsep dasar dengan menggunakan teknologi NFC, Near Field Communication, yang berbentuk sebuah kartu yang ditempelkan kepada slot yang tersedia pada gagang pintu. Maka kunci pintu akan mendeteksi dan menganalisis kartu NFC, yang jika kartu NFC yang diberikan benar, maka pintu akan terbuka. Keunggulan, dengan menggunakan teknologi NFC Near Field Communication yang berbentuk sebuah kartu yang ditempelkan kepada slot yang tersedia pada gagang pintu, maka kunci pintu akan mendeteksi dengan menganalisis kartu NFC, yang jika kartu NFC diberikan benar, maka pintu akan terbuka. Potensi penerapan, sangat cocok untuk usaha perhotelan dan penginapan dikarenakan kemudahan dan keefisienan yang diberikan kepada tamu dengan memberikan kartu NFC saat check-in. Alternatif konsep 3, fingerprint AS system. Konsep dasar, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang terjadi, AI memberikan peranan penting membuat saya sidik jari menjadi lebih akurat dan autentikasi lebih cepat dan akurat. Keunggulan, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang terjadi, AI memberikan peranan penting membuat saya sidik jari menjadi lebih akurat dan autentikasi lebih cepat dan akurat. Potensi penerapan sangat cocok untuk ruangan dan data-data penting seperti ruangan server perusahaan, industri keamanan, dan rumah-rumah yang pintar, smart home. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dan seleksi desain pada pintu otomatis. Evaluasi desain. Evaluasi desain pada sistem otomatis dapat mencakup beberapa aspek untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan. Nah, berikut merupakan beberapa poin evaluasi pada saat dipertimbangkan. Yang pertama, kinerja otomatisasi, yaitu mencakup responsivitas, yaitu mengenai seberapa cepat pintu merespons sinyal atau perintah untuk membuka atau menutup. Yang kedua itu ketepatan, yaitu seberapa akurat sistem mengikuti perintah yang diberikan. Yang kedua itu keamanan, yaitu sensor keselamatan, mengenai pastikan adanya sensor keselamatan untuk mendeteksi keberadaan orang atau objek di dekat pintu.
Selanjutnya, keamanan terkunci. Pintu harus terkunci dengan aman ketika ditutup untuk mencegah akses yang tidak diinginkan. Selanjutnya, kemudahan penggunaan. Sistem sensor. Mencakup sensor gerak, memastikan sensor gerak berfungsi dengan baik untuk mendeteksi orang atau kendaraan yang mendekati pintu. Sensor pencocokan. Mencakup periksa sensor pencocokan agar pintu tidak menutup jika tidak ada objek di antaranya. Selanjutnya, kemudahan pengguna. Mencakup antarmuka pengguna, yaitu evaluasi kegunaan antarmuka pengguna, misalnya panel kontrol atau aplikasi seluler untuk pengaturan dan pemantauan. Selanjutnya, manual override, yaitu mencakup pastikan ada mekanisme manual untuk membuka atau menutup pintu dalam situasi darurat atau kegagalan sistem. Selanjutnya, efisiensi energi, yaitu mencakup penggunaan energi. Ini menjurus ke tinjauan konsumsi energi pintu otomatis untuk memastikan efisiensi dan berkelanjutan. Selanjutnya itu pemeliharaan, mencakup perawatan rutin, yaitu evaluasi tingkat perawatan yang diperlukan dan frekuensi pemeliharaan untuk menjaga kinerja otomatis. Selanjutnya itu ketahanan terhadap lingkungan. Pastikan pintu tahan terhadap kondisi cuaca dan lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh itu kesediaan suku cadang, yaitu mencakup pastikan suku cadang untuk sistem otomatis tersedia dengan mudah jika diperlukan perbaikan atau pergantian. Yang kedelapan itu kepatuhan regulasi, yang mencakup pastikan bahwa pintu otomatis memenuhi semua regulasi dan standar keamanan yang berlaku. Yang kesembilan itu mencakup uji keandalan, melakukan uji keandalan untuk menilai seberapa baik sistem dapat berfungsi dalam jangka waktu yang lama tanpa kegagalan. Selanjutnya itu ada umpan balik pengguna, yaitu mencakup mendengarkan umpan balik dari pengguna untuk mengetahui pengalaman mereka dengan pintu otomatis dan mengidentifikasi area yang perlu diinginkan. Selanjutnya itu definisi seleksi desain. Seleksi desain pada pintu otomatis melibatkan pemilihan aspek-aspek tertentu yang mencakup estetika, fungsionalitas, keamanan, dan ketersediaan. Yang pertama itu estetika. Nah, estetika dalam konteks seleksi desain pintu otomatis merujuk pada elemen-elemen visual dan artistik yang mempengaruhi penampilan keseluruhan pintu. Dalam pemilihan desain pintu otomatis, mempertimbangkan estetika penting untuk mencapai harmoni dengan lingkungan sekitar, gaya arsitektur, dan preferensi estetika pengguna. Selanjutnya itu ada fungsional. Fungsional pada seleksi desain pintu otomatis mengacu pada kemampuan dan kinerja pintu otomatis dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya itu ada keamanan dan ketersediaan, yaitu mencakup dalam konteks seleksi desain pintu otomatis, keamanan dan ketersediaan merujuk pada dua aspek penting yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa pintu otomatis dapat berfungsi secara optimal dan memberikan lingkungan yang aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jilan. Bab 4, detail desain. Desain smart lock door umumnya menggabungkan fungsionalitas seperti masuk tanpa kunci, remote control melalui aplikasi smartphone, dan konektivitas dengan sistem otomatis rumah. Fitur ini sering menggunakan metode verifikasi biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah, dan juga dapat menggabungkan kamera untuk meningkatkan keamanan. Pendekatan desain adalah pada kenyamanan, keamanan, dan asimilasi halus dengan teknologi temporer. Membuat pintu kunci pintar melibatkan berbagai elemen dan pertimbangan penting. 1. Security. Pintu kunci pintar biasanya mencakup fitur keamanan canggih seperti enkripsi, autentifikasi, multifaktor, dan deteksi gangguan untuk mencegah akses yang tidak sah. 2. Connectivity. Pintu kunci pintar dibuat untuk terhubung dengan sistem otomatis rumah atau aplikasi seluler, memungkinkan pengguna untuk mengelola dan memantau masuk ke rumah mereka dari jarak jauh.
3. Power source. Desain pintu kunci pintar mencakup pertimbangan untuk sumber daya dan dapat dioperasikan dengan baterai atau diintegrasikan ke dalam sistem kelistrikan rumah. 4. Akses kontrol. Desain pintu kunci pintar menggabungkan metode kontrol akses yang berbeda seperti keypad, pemindai biometrik, atau sensor jarak untuk menawarkan entry yang nyaman dan aman bagi pengguna yang berwenang. 2. Integration. Pintu kunci pintar sering dirancang untuk mengintegrasi secara mulus dengan perangkat rumah pintar lainnya seperti kamera keamanan, bel pintu, dan asisten suara untuk menciptakan sistem keamanan rumah yang komprehensif. 3. User interface. Desain pintu kunci pintar mencakup antarmuka pengguna yang intuitif. Apakah itu keypad fisik atau aplikasi server yang bertujuan memberikan pengalaman pengguna yang mudah untuk mengelola akses rumah secara efektif. Intinya, tujuan ini balik merancang pintu kunci pintar adalah tentang memberikan langkah-langkah keamanan yang lebih baik sama dengan kenyamanan dan ketenangan pikiran bagi pemilik rumah dengan keamanan teknologi canggih dan konektivitas. Smart lock door menggantikan kunci fisik dengan metode akses digital. Berikut adalah cara kerjanya secara umum. 1. Akses digital. Pengguna dapat membuka pintu menggunakan smartphone, kode PIN, kartu kunci, atau perangkat lainnya yang terhubung dengan smart lock door. 2. Inskripsi. Data akses dikirim dan diterima dalam bentuk inskripsi untuk keamanan tambahan. 3. Kontrol jarak jauh. Beberapa smart lock door memungkinkan pengguna untuk mengontrol pintu dari jarak jauh melalui aplikasi atau koneksi internet. 4. Pelacakan akses. Smart lock door dapat mencatat siapa yang membuka atau membuka pintu, memberikan informasi tentang waktu akses dan kadang-kadang durasi akses. 5. Integrasi smartphone. Smart home. Beberapa smart lock door dapat integrasi dengan sistem smart home untuk otomatisasi dan pengaturan yang lebih kompleks. Komponen utama beserta fungsi. 1. Arduino Uno R3. Ini adalah microcontroller yang mengatur operasi keseluruhan sistem. Arduino Uno R3 berfungsi sebagai otak dari smart lock door, mengendalikan input dan output dan komponen lainnya, serta memproses logika yang diperlukan untuk membuka dan mengunci pintu. 2. LCD LM044L. Layar LCD ini digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna, seperti pesan pembukaan dan penutupan pintu, status keamanan, atau informasi lain yang diperlukan. 3. LED merah. LED ini digunakan untuk menunjukkan bahwa pintu dalam keadaan terkunci. LED hijau untuk menandakan kalau pintu ini dalam keadaan terbuka. 5. Keypad 4x3. Keypad ini digunakan sebagai antarmuka input untuk membuka, memasukkan kombinasi atau kode yang diperlukan untuk membuka kunci pintu. Keypad ini akan mengirimkan informasi kode yang dimasukkan ke Arduino untuk diverifikasi. 6. I/O expander 8-bit PCF8574A. I/O expander digunakan untuk memperluaskan jumlah pin input output dari Arduino. Dalam hal ini digunakan untuk menangani lebih banyak input output daripada yang tersedia pada Arduino Uno A3. 7. Resistor. Resistor digunakan untuk membatasi arus yang mengalir melalui komponen-komponen tertentu atau untuk menyesuaikan level tegangan pada suatu rangkaian. 8. Power. Ini adalah sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan listrik ke seluruh sistem smart lock door. Ini bisa berupa baterai atau sumber daya alam lain yang ditunjukkan oleh komponen-komponen elektronik. 9. Ground. Ground adalah fungsi nol dalam rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengarahkan aliran arus. Ini diperlukan untuk menyediakan jalur ulang bagi arus yang mengalir ke komponen-komponen yang dibutuhkan daya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.